Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan today I would like to discuss about my experience. Lebih tepatnya sesuai dengan di judul. Jadi experience aku ikutan Latin dance competition. Jadi kayak Latin dance. Jadi gimana awal mulanya aku bisa ikut Latin dance, and what is Latin dance exactly is. Jadi nggak tahu kenapa waktu SMA ya, waktu SMA itu aku nggak ngerti kenapa kelas 3 atau kelas 2 kayaknya, kelas 2. Gimana asal mulanya aku nggak tahu, tapi kemudian aku kenal seseorang yang jadi pelatih dance. Ya gitu. Terus tahu-tahu ada ekskul dance, bukan dance contemporary tapi dance Latin. Jadi kita punya salah satu guru di SMA aku itu adalah pelatih dance atau anggota Perserikatan Dance Sport Indonesia atau apalah gitu ya, pokoknya salah satu member dari itu. Terus kemudian dia ingin SMA aku ingin ikutan kompetisi dance Latin itu yang waktu itu tahun itu diadain di Jogja, di kota sendiri ngadain dance Latin dance competition gitu kan. Terus kemudian dia scouting, kayak si guru ini scouting via murid yang sudah menjadi pelatih. Terus kemudian ditemukanlah aku dan beberapa teman-temanku yang kebetulan waktu itu aku sendiri yang anak IPA. Jadi kan kelas 2 udah dipisah ya, IPA IPS ya. Nah yang teman-temanku yang lain itu anak IPS gitu, sedangkan yang IPA kayak aku doang gitu. Terus habis itu dimulailah latihan kita di aula SMA seperti biasa. Harinya sih aku lupa hari apa, tapi ada kayak beberapa kali latihan di SMA gitu. Terus kemudian kita ambil kelas. Jadi kan kalau di dance sport itu khusus yang Latin, jadi sebelumnya aku jelasin dulu nih perbedaan antara dance sport atau Latin dance dengan dance biasa. Kalau dance biasa ya kamu cuma gerak-gerak temporary dance dan mengikuti irama. Ada yang pop dance, like hip hop dance, beda-beda sebenarnya, tapi itu tergantung style dari gerakan kamu gitu. Nah, kemudian yang Latin dance ini lebih jadul karena dia ada kelas-kelasnya. Jadi ada kelas Latin dance cha-cha, ada juga tango, ada jive, ada lagi rumba, ada waltz gitu, macam-macam sebenarnya. Itu sebenarnya tempo sih, kayak waltz itu berarti kan yang lebih pelan, kalau tango tuh yang cepat, terus ya berapi-api, terus kemudian banyak gerakan leher, banyak gerakan kepala gitu. Kalau jive lebih cepat, temponya cepat sekali. Terus kalau cha-cha itu tempo di Marsia biasa, tempo biasa ya, kayak tap gitu doang. Terus kalau rumba itu lebih ke arah, aku lupa gimana rumba. Yang penting masing-masing kelas itu punya ini sendiri, ciri khasnya sendiri. Dan kayak sebuah cabang olahraga gitu punya kelas-kelas. Kayak misalnya badminton itu kan ada single player, ada ganda campuran, ganda putri, ganda putra, seperti itu kan. Kalau di dance sport eventnya atau yang perlombaannya biasanya yaitu di kelas cha-cha sendiri, jive sendiri, kelas tango sendiri, waltz sendiri, seperti itu. Dan dance sport sendiri belum masuk ke olimpiade yang besar kayak di Tokyo yang di cancel ini, belum nyampe ke arah situ. Cuman mungkin ada
pengenalan mungkin, tapi kalau di Asian Games kayaknya udah pernah masuk ya di Asian Games ya, atau aku lupa, atau kemarin di Asian Games kita tuh ada atau gimana aku lupa, kayaknya ada deh, ada perkenalannya. Jadi dikenalkan tergantung masing-masing penyelenggara Asian Games-nya gitu. Kalau SEA Games kayaknya pasti ada deh kayaknya gitu. Terus ya udah kita latihan, waktu itu ambil Caca, terus kemudian kita latihan. Jadi dance sport ini kita berpasangan. Kalau yang dance biasa kan kita nggak harus berpasangan, kalau dance sport wajib berpasangan. Ya nggak wajib sih, nggak tahu sih, tapi waktu itu aku berpasangan, jadi cowok cewek gitu, kayak kita pegang-pegangan gitu. Waduh, tidak muhrim. kita pegang-pegangan, terus kita yang cowok punya yang cewek beda gerakan gitu, kayak yang cowok harus gimana, yang cewek harus gimana. Kadang-kadang ntar juga direbahkan atau diputer-puter gitu, tergantung kelasnya. Tadi kalau tango lebih banyak gerakan ya mendadak kayak just gitu ya, aku lupa sih, tapi kalau lihat itu seru. Nah kalau di Caca ini intinya kita menikmati challenge yang paling besar adalah bagaimana kita mulai masuk ke beatnya harus benar. Jadi kita nanti diperdengarkan lagu dan kita terserah kita mau masuk di beat yang mana, yang penting benar gitu, yang penting sesuai dengan beat yang seharusnya gitu. Ini memang susah sebenarnya, dan kita di latihan untuk ini kita cuma latihan berapa minggu gitu, berapa bulan mungkin ya latihannya. Waktu itu ada insiden karena sebenarnya kita ada 3 tim kalau nggak salah, cuman yang satu tim karena pasanganku yang seharusnya itu mengalami sebuah kecelakaan, jadi tidak bisa berpartisipasi. Kemudian akhirnya aku ganti pasangan gitu, kayak ya mau nggak mau gimana lagi dengan siapa yang mau gitu, masa karena jarang-jarang sih ada yang mau ikutan dance Latin dance competition. Dan hari hanya adalah kita bertanding di gedung di Geraha Sarana Widi, jadi di Jalan Magelang KM berapa itu ya, sanalah dekat Beran sana. Terus ternyata di sana udah banyak banget, jadi sudah banyak peserta yang didominasi biasanya sama orang-orang Chinese gitu ya, karena mungkin mereka lebih literate dengan budaya dance gitu ya. Jadi aku bisa melihat banyak hal yang menarik dan ya cakep-cakep, cantik-cantik gitu ya, kayak cuci mata gitu. Terus juga pakaian kita juga harus bagus kan, harus pakai jas, pantofel dan sebagainya, harus bener-bener kayak dance, bener-bener lah kayak bener-bener orang kaya gitu loh. Dan ya itu tadi sebenarnya satu kelas langsung dimulai secara bersama-sama, jadi satu lantai dan satu langsung banyak pasangan gitu, dan jurinya nanti akan memperhatikan masing-masing pasangan, kemudian nanti akan dikerucutkan menjadi 3 besar gitu. Dan nama juga kita juga cuma ikut-ikutan ya kan, tidak punya basic dance yang bener, cuman ya dilatih berapa bulan, jadinya akhirnya ya udah yang penting kita tampilkan sebaik mungkin yang kita bisa gitu. Akhirnya ya mungkin karena agak pesimis ya, jadi ya udahlah, iris waris. Lagian juga kita juga anak SMA kan, waktu itu perlombaannya kan malam tuh habis isya gitu, jadinya jam 9 udah ngantuk karena nama juga anak SMA, jadi ngantuk. Kemudian kita jadi pengen pulang gitu kan, padahal belum pengumuman gitu. Bodohnya adalah ketika kita memutuskan untuk pulang, aku pikir hadiah dari lomba itu, kalaupun kita menang, itu bakal bisa diwakilkan oleh misalnya si ibu guru yang tadi menjadi anggota perkumpulan dance tadi, kalau enggak ke pelatih tadi. Tapi ternyata tidak gitu ya, dan sayang sekali
waktu itu aku mendapatkan juara 3, jadi dapat perunggu. Ya aku gak tahu sih gimana bentuk hadiahnya, cuman karena aku udah pulang, jadi kan karena udah ngantuk dan nunggu pengumuman itu lama, jadi kan mau dan lapar pula kita, nggak tahu kenapa aku kok perasaan ada makanan di situ, tapi nggak tahu kenapa kita merasa asing gitu mungkin ya. Terus juga si pelatih kita juga ngedance juga, jadi kita kayak tidak punya teman-teman untuk ngobrol, sehingga kita memutuskan untuk keluar dari bangunan Serena Vidi waktu itu. Makanya terus kemudian kita mikir-mikir, alah paling juga nggak menang juga karena lawannya kan pasti sudah well trained gitu ya. Tapi ternyata aku juara 3 dan harusnya aku bisa dapat perunggu, cuman sayangnya karena aku udah keluar duluan, maksudnya no show ya, karena tidak ada tidak hadir waktu penganugerahan piala atau hadiah, jadinya mau nggak mau yang juara 4 naik ke juara 3 gitu. Jadi karena sebenarnya aku kesel ya, maksudnya bukan kesel tapi mungkin seharusnya aku bisa membanggakan SMA aku waktu itu, cuman karena sistem aja jadi aku nggak bisa. Ya aku mungkin harusnya nunggu lebih lama sedikit gitu ya untuk bisa dapat hadiah gitu. Cuman ya balik lagi, ya nggak apa-apa lah, itu sebuah pengalaman sebenarnya untuk berlaga di kompetisi dance internasional atau nasional waktu itu, skalanya tuh kalau nggak salah ya nasional kah. Jadi dari mana-mana gitu di Jakarta dan dari itu mana-mana gitu ya. Sebenarnya itu pengalaman aja, jadi nggak mudah sih untuk dance caca aja ya, tidak mudah. Caca kan yang paling gampang ya, itu aja tidak mudah, dibutuh latihan yang lumayan wow sih, lumayan wow, dan harus punya kepekaan terhadap beat, itulah yang paling susah gitu. Terus juga harus membangun chemistry dengan pasangan, jadi kita harus kayak menikmati dance itu sambil kontak kita ke pasangan itu harus timbul seperti itu. Dan mungkin itu yang susah ya, mungkin karena aku noting tulus, jadi mungkin ya udahlah senyum aja terserah gitu ya. Dan menang juga juara 3, walaupun secara de jure-nya tidak juara, tapi secara de facto mungkin aku juara gitu ya. Tapi kalau dibandingin sama dance yang kontemporer, mungkin yang dance kontemporer bakal lebih gampang. Tapi dibandingkan dengan dance di marching band, di marching band aku jadi segi, pernah aku terangin di video yang sebelumnya ini tentang marching band. Di sana aku jadi segi, itu juga intinya juga ngedance tapi with something, tentang with equipment gitu ya. Jadi lebih susah karena lebih lama, jadi 12 menit gitu, jadi lebih butuh latihan yang berbulan-bulan, bahkan bersetengah tahun lebih gitu ya. Jadi intinya iya, sebuah pengalaman sih bisa ikutan dance internasional, bukan internasional, nasional gitu, yang ya mungkin tidak pernah dialami oleh orang-orang yang biasa gitu. Aku juga nggak tahu kok bisa ikutanan gitu, nggak tahu kenapa, nggak bisa mikir juga. Itu deh ya, jadi mungkin begitu. Kalaupun bisa ikut dance begini lagi ya kayaknya udah nggak bisa, karena sudah tidak kuat untuk ngedance yang aneh-aneh gitu. Oke ya, kalau begitu terima kasih telah menonton video ini ya. Kasih komentar kalau juga kalian juga pernah ngedance apapun itu bentuknya, apakah untuk TikTok untuk gitu. Yang penting dance itu kayak, kalau buat aku sih kayak buat nganu stres ya, kayak ya mungkin juga kembali ke orang yang masing-masing gitu, ungkapan seni sih terutama. Oke, kalau begitu sampai ketemu di video selanjutnya. Salam random.